Oke, oke, sip, sip, sip. Halo Min, apa kabar? Baik kan? Iya, 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 iya. Berusaha baik di negara yang sakit. Iya, 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 iya. Terus artinya gimana? Dengarnya sakit? Boleh sakit apa harus sehat? Ya, namanya virus kan. Virus corona kan kita pasti mencari kesembuhan. Begitu juga negara yang sakit, ya kita harus cari metode-metode untuk penyembuhan. Ya, salah satunya perlawanan. Hmm. Oke Min, sebelum kita ke tema dulu nih, gitu ya, memanggil begitu ya, menyoal mural yang dibungkam. Min, ini baru pertama kali nih jadi memanggil live. Ini baru pertama kali ya. Selamat buat kalian Wow. yang pertama kali nonton Idean Times. Terima kasih. Ikut membantu. Terus Min, akhirnya kenapa nih? Akhirnya apa siap untuk live ini? Ya, karena memang negaranya sakit, ya udah kita pakai cara metode-metode yang menyembuhkan. Semoga ada yang ngintelin dan ngasih tahu, oh ternyata ini yang disampaikan gitu. Kan banyak ya intel bersebaran kemana-mana ngelihat yang saya baru dapat kabar ya. Kapolda Sulsel mengatakan Halo. dia bilang orang yang mural itu akan bisa kena pasal UU ITE. Nah, Oke. siapa yang dirugikan gitu? Muralnya di tembok, yang dimasalahkan di elektronik. Kan aneh. Hmm. Min, sorry, mic-nya terlalu apa deket sama mulut kata teman-teman Oke, ini. coba ya. Pelan-pelan. Nah, kedengeran? Masih cek ombak nih. Masih ya, masih. Oke, kedengeran kak? Dengar ya teman-teman semua ya. Ditangkap ya. Iya, 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 Aman? iya. Iya, 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 iya. Oke. Ya, Ada yang bilang iya, iya. jangan dikasih jelas suaranya gitu aja, biar aman begitu ya. Oke, Min. Iya, iya. Kita di zaman Orde Baru, rakyat berbisik-bisik. Itu juga hilang. Nah, sekarang era reformasi, orang protes, berisik-berisik. Ya, tahu lah konsekuensinya. Salim Kancil dibunuh, ya kan? Terus Novel Baswedan disiram. Ini negara yang katanya lahir dari embrio kemerdekaan gitu. Tapi nggak bisa membuat orang merdeka. Merdeka bersuara, merdeka berpikir. Jadi 76 kemerdekaan ini ya dibajak oleh penjajah. Yang mukanya muka Indonesia, namanya nama Indonesia. Tapi pola pikirnya pola pikir penjajah. Hmm. Jadi itu yang melatar belakangi kejadian memanggil untuk acara ini ya, acara yang mural yang hari ini tuh hari terakhir gitu ya, Min ya. Sebenarnya ini keresahan-keresahan para street artist ya, yang nulis di Bungkam itu, dan benar-benar dibungkam muralnya di Yogyakarta gitu. Dan ini kan menjadi persoalan. Kok pertama kali di jembatan itu mural dihapus gitu dengan 1 kali 24 jam. Nah, para street artist Yogyakarta ini yang muralnya ada di mana-mana, dan dia di situ bareng-bareng di bawah jembatan kayak gitu, terus dihapus sama Satpol PP dengan alasan katanya provokasi. Provokasi seperti apa? Terus dia bilang itu kan kata-kata nggak ada gambarnya. Itu kan di bawah ada gambar, matanya di mana dia? Artinya ada kontrol makna yang dilakukan oleh aparat hari ini. Mana yang provokasi, mana yang vandal, itu ditentukan oleh mereka. Nah, ini menjadi masalah. Ketika makna sudah dikontrol penguasa, rakyat hanya bisa diam saja dan menjadi korban dari permainan mereka. Min, kenapa milihnya untuk bersuara dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar di tembok mural? Kenapa nggak milih perang tempat lain gitu, perang dalam tanda kutip ya? Saya bilang bahwa menggambar adalah kebudayaan semua anak gitu. Kita dari kecil sudah senang menggambar sesuatu, merefleksikan sesuatu, gambar gunung,
gambar matahari, sawah gitu. Meskipun kita nggak pernah lihat gunung dan sawah waktu kecil mungkin, tapi mengimajinasikan sesuatu gitu. Tentu juga ada representasi perasaan, bagaimana psikolog menilai perasaan orang itu bisa dari gambar gitu. Nah, tulisan-tulisan yang ada di tembok, ya seniman mencoba merefleksikan itu, keadaan rakyat. Tuhan, aku lapar. Ya betapa banyak orang-orang yang turun ke jalan di era pandemi ini, melihat kelaparan itu. Bukan malah disuruh beli cat. Maaf, bukan disuruh beli nasi daripada beli cat. Mereka tuh bodoh bilang kayak begitu. Karena medium-medium lain selain mural udah nggak nyampe. Dulu juga ada mural-mural gagalkan Omnibus Law, tolak Omnibus Law, langsung dihapus. Apa yang tidak sesuai dengan perspektif pemerintah yang satu arah, habis dilindas. Nah, dari obrolan saya dengan para street artist ya itu udah tabiatnya bahwa mural di itu sudah tabiatnya, tapi tidak seaneh peristiwa hari ini atau peristiwa di bawah jembatan Kerek itu yang berlangsung dalam 1 kali 24 jam habis. Oke, Min. Saya mau memberikan introducing dulu nih kepada yang baru bergabung ini ya. Iya, kita berbincang dengan Mimin Muralis, yaitu Kejayaan Memanggil, yaitu menyoal mural yang yang dibungkam. Oke, mural demi mural ini beraroma kritik terhadap pemerintah, kemudian dihapus oleh aparat kepolisian atau pemerintahan daerah ya belakangan ini. Kemudian dari situ, kemudian Kejayaan Memanggil itu membuat atau mengajak para seniman jalanan se-Indonesia terlibat dalam lomba mural dibungkam yang mereka sudah mengajak atau sudah dipublish sejak tanggal 23 Agustus 2021 hingga seminggu ke depan, atau yang terakhir itu hari ini. Nah, kenapa kita memanggil Mimin Muralis hari ini? Karena memang ini adalah hari yang terakhir. Dijelaskan oleh Mimin Muralis tadi beberapa dari latar belakang mural seperti apa, kemudian keresahan, dan juga sebagai bentuk kebebasan bersuara. Masalahnya, Min, kenapa kalau dianggap itu merupakan jalan begitu ya? Kenapa baru sekarang? Ya, momentum aja bahwa 76 kita merdeka kok masih ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Di era-era perlombaan, ada tulisan lomba bertahan hidup. Itu kan representasi dari perasaan-perasaan rakyat. Kreativitas rakyat itu sendiri adalah representasi perasaannya. Sementara kreativitasnya pemerintah membungkamnya. Karena itu dirasa mengganggu ketertiban, itu memprovokasi. Berapa banyak orang teriak, kebijakan-kebijakan pemerintah nih kacau. Tapi seakan dirinya menunjukkan bahwa putus, Min. Putus ya, maaf. Ya. Nah, silakan. lomba ini mencoba mengajak teman-teman di seluruh daerah untuk mengekspresikan perasaannya. Jangan sampai mengkritik itu ketika dibungkam itu ternormalisasi. Jadi ketika ada kritik itu dibungkam, itu menjadi normal. Bahaya itu. Kalau kita menganggap pembungkaman kritik atau pembungkaman ekspresi dari seni khususnya, kita normalkan itu, jangan-jangan ada yang salah dalam kita bernegara gitu. Dalam menilai atau juga mengartikan apa itu demokrasi. Nah, lomba ini yang mencoba merespon itu secepat aparat menghapus para karya-karya para muralis atau street artist di jalan. Oke. Ada tukang bakso di depan. Serius? Sorry, Min.
di tempatku ini mungkin sebenarnya agak kurang bagus ya, karena aku terputus dengan apa yang disampaikan Mimin. Tapi oke lah, saya bisa sedikit menangkap apa yang disampaikan oleh Mimin. Nah, Min, dari beberapa lomba mural yang dibungkam sampai dengan saat ini, atau sampai dengan hari ini, ada berapa yang sudah masuk, atau ada minatnya dari berapa daerah, Min, atau berapa kota nih? Halo. Oke. Oke, sayang sekali Mimin Mimin terputus begitu ya, terputus jaringannya eh, jaringannya kurang 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 bagus mungkin ya. Oke, oke teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung sama dengan kita begitu ya. Kita harapkan Mimin kembali bergabung. Saya akan kirimkan sebentar. Saya akan kirimkan pesan kembali buat Mimin Gejayan, begitu ya, Mimin Muralis Gejayan. Nah, kembali ke saya sampaikan kepada teman-teman semua, dan mulai tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan hari ini, Gejayan memanggil itu mengajak para seniman jalanan se-Indonesia untuk terlibat dalam lomba mural di Bungkam. Nah, apa namanya? Kita mau lihat lebih jauh behind the scene-nya sebuah apa namanya mural itu dibentuk, atau kemudian mural itu dicoret-coret di tembok kota gitu ya, katakanlah kota seperti itu. Nah, kita akan bergabung dengan Mimin kembali sebentar ya. Oke. Halo Min, baik kan? Speakernya kecilin sudah. Tes. Halo, Tes, iya. Suara saya kedengeran? sudah dengar. Oke. Iya, iya, iya. Oke, Min, tadi aku udah bilang sama teman-teman bahwa kita tuh pengen tahu tuh behind the scene-nya sebuah mural, terutama mural yang pertama yang ada di Jogja itu ya, yang ada di jembatan itu. Itu gimana prosesnya, Min? Behind the scene-nya, misalnya behind the scene-nya itu adalah apa namanya, teman-teman kemudian bergabung, terus kemudian nggak sampai 24 jam kemudian dihapus. Nah, behind the scene-nya atau di balik pembuatan itu bagaimana, Min? Bisa ceritain pada kita nggak, Min? Ya, kalau street artisnya sih mengatakan bahwa itu sudah direncanakan buat mural itu, yang merespon dari dimana di Tangerang itu 404 itu yang Jokowi not found, tapi diartikan menghina lambang negara. Kan bodoh itu para aparat itu, padahal dia bukan lambang negara gitu. Dan kemudian juga itu kan secara semiotik ya, mempunyai makna tidak ditemukan nih apa gitu, masih multitafsir gitu ya kan, for over itu. Nah, balik lagi, negara memonopoli itu, memonopoli metafora konseptualnya tentang menilai moral. Artinya negara udah punya kritik seni sendiri, yaitu seni pembungkaman. Nah, kawan-kawan di Jakarta itu ya merencanakan untuk memilih tempat itu, dan memang sudah tahu konsekuensinya, kan dihapus gitu. Tapi tidak menyangka gitu secepat itu. Oh, Dan berarti memang tidak menyangka ya, akan dihapus dalam waktu kurang dari 24 jam gitu ya? ya agak shock gitu. Dan karena mereka melihat hampir jarang mural dihapus di Yogyakarta gitu. Dan ini suruhan langsung nih dari kepala-kepalanya Satpol PP kayaknya, representasi negara.
ketika Jokowi merasa moral tidak usah dihapus, kenapa nggak menginstruksikan langsung gitu? Untuk apa? Ya untuk tidak menghapus, tapi dilempar. Si Ngabalin ngomong dilempar. Oh itu kan urusan-urusan daerah. Lah ini kan perihal urusan bagaimana kamu membentuk dirimu sendiri gitu. Bagaimana kamu ingin mencitrakan sebuah citra itu sendiri. Kalau memang suka ngebungkam, ya kamu cuma lip service aja gitu. Gak usah menginstruksikan. Kita nggak akan ngapus gitu. Tapi yang bawah yang ngapus. Kalau aparat udah nggak ngapus, sekarang preman-preman yang ngapus. Orang-orang yang nggak berseragam, ditanya dari mana nggak tahu. Di daerah-daerah pada disamperin rumahnya. Yang saya post juga itu di Instagram itu. Bagaimana diperlakukan seperti maling. Gitu loh. Ini dalam proses pembuatan terutama yang ada di proses pembuatannya itu tentu kolektifnya para seniman, sebenarnya street artist Jogja gitu, kumpul berapa belas orang gitu untuk membuat satu karya besar itu di Bungkam itu bareng-bareng belasan orang itu, dan seniman semua, keren-keren semua, dan cukup punya kontribusi dalam mempercantik kota dengan segala seninya mereka, keindahan mereka. Oke. Nah, saya mencoba membuat lomba itu ya dari kata itu yang ingin disampaikan, dibungkam. Nah, dibungkam beneran kan? Ya oke, kita lombakan saja gitu. Oke. Berangkat dari itu makanya buat lomba itu ya Min ya. Berangkat dari di Bungkam itu dibuatlah lomba untuk sampai hari ini gitu ya Min ya. Min, setelah di pasca peristiwa jembatan di Malioboro itu apa yang terjadi di apa namanya yang ada di Jogja terutama gitu ya. Yang ada di Jogja begitu ya. Suara saya cukup besar atau pas? Tidak pas, Min. Dari tadi memang tidak pas, Min. Tapi saya pas-pas. Kayak gini, tes. Berarti itu. Wah, saya lucu. Tes. Kok bisa lepas? Iya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita dengan Mimin Muralis dari Kejayaan Memanggil, kita menyual mural yang dibungkam, dan akhirnya dari hal itu mural Kejayaan Memanggil mengadakan atau menyelenggarakan Indonesia Memanggil Para Muralis gitu ya, mengenai Kejayaan Memanggil, lomba mural dibungkam tanggal 23 sampai hari ini adalah hari terakhir. Min, udah apa Min? Udah. Kedengaran? Dengeran. Oke. Setelah oke. Saya tanya Emin. Oh, suara. Oke. Oke, sebentar ya. Ya. Oke. Gimana? Setelah pembersihan mural yang ada di jembatan itu, teman-teman gimana keadaannya, Min? Maksudnya teman-teman keadaannya bagaimana itu? Apakah berpindah ke tempat lain? Terus kemudian apa yang terjadi? Maksudnya kegiatan apa yang kemudian teman-teman gerakkan selain lomba ini ya, Min ya? Apakah memang akan bergerak ke kota lain atau bagaimana, Min, keadaannya? Itu kembali kepada street artisnya masing-masing ya, mau seperti apa ya. Tapi kalau dari kami yang panitia lomba ya ingin mencoba mengapresiasi karya-karya yang telah masuk gitu, dengan memberi segala hadiah yang dikirim untuk para pemural yang mengirimkan karya gitu, dan kita akan menentukan siapa yang cukup favorit gitu, penilaian juri yang masuk dalam kriteria juri gitu, yang dihapus, yang juga tempatnya
tempatnya strategis gitu. Nanti kita akan buat banyak kategori. Ya itu bocorannya sih. Kategori-kategori pemenangnya. Seperti itu. Nah, mungkin kami akan mendiskusikan lagi kepada street artist Jogja ya, mau seperti apa ke depannya enaknya gitu. Karena ini sebuah satu peristiwa yang cukup besar gitu. Yang kami alami juga gitu. Gak bisa gitu. Ya artinya itu lagi-lagi. Gak usah bilang Jokowi orang baik lah. Min, aku lihat di IG-mu itu ada banyak dari Bali, terus kemudian juga ada sampai ke Sumatera begitu ya, sampai juga ke Kalimantan juga ada. Sampai saat ini atau hari terakhir ini sudah ada berapa banyak yang gabung Min di lomba ini? Saya belum buka lagi ya, mungkin karena hari ini terakhir, mungkin akan banyak chat yang masuk gitu. Tapi sementara ini ya setiap pulau ada, termasuk Papua gitu, mengirimkan karya. Dan juga 30%-nya ya Jogja gitu. Nah ini lebih baik ya. 30% karya yang masuk dari Jogja gitu. Dan di luar dari itu ya ada Bali ya. Tentu Bali juga banyak masuk gitu karena solidaritas dari Bali cukup tinggi gitu. Yang mengirimkan hadiah juga dari seluruh Indonesia banyak, makanya kami butuh usaha yang cukup besar gitu untuk merapikan data-data yang masuk dan mana yang benar-benar yang dibungkam itu, yang dihapus itu. Semakin banyak karya yang masuk, ternyata semakin banyak yang dihapus gitu. Artinya omongan-omongan pemerintah di media massa itu bullshit semua, lip service gitu. Kita mah apa gitu, tinggal digeser. Berarti memang 30% dari semuanya itu paling banyak dari Yogyakarta begitu ya? Iya, sekian banyak gitu. Nanti kami akan sajikan data-datanya gitu atau diagramnya, dan kami akan juga mengeluarkan statement perihal situasi negara hari ini atau bangsa kita hari ini. Min, tadi disampaikan ada beberapa yang juga mengirim hadiah untuk nanti para pemenang begitu ya. Hadiah apa yang diharapkan, Min? Atau kenapa harus ada hadiah? Ini kan kalau tadi Min katanya perjuangan rakyat. Kenapa harus ada hadiahnya begitu? Jadi gini, karena kami kan bukan hadiah ya, kami bilang apresiasi gitu. Karena apresiasinya itu ya hadiahnya itu mungkin kami berikan exposure saja bagi pemenangnya. Nah, ternyata antusias masyarakat besar untuk membantu memberikan hadiah, dan dengan tidak sendirinya donatur itu ya rakyat yang bersimpati gitu. Artinya lomba ini juga didukung banyak orang, ratusan orang yang ingin memberikan hadiah kepada pemenang. Itu keterlibatan rakyat gitu, representasi rakyat. Keresahan-keresahan rakyat memang udah sejalan dengan apa yang disampaikan pada mural-mural itu, yang mural-muralnya dihapus. Min, ngobrol mengenai para art yang sudah mengumpulkan, katakanlah seperti itu ya, yang sudah mention atau mengetek Mimin Muralis. Min, ini ada pertanyaan nih, Min. Min, kalau ada yang ditangkap atau sejenisnya gitu, sikap dari Gejayan Memanggil gimana, Min? Ya, mempertanyakan kembali pernyataan-pernyataan mereka tuh, sang penguasa gitu. Ya tentu, kami akan membantu dengan menjaringkan atau menghubungkan gitu pada kawan-kawan yang bisa memberi bantuan hukum perihal ini gitu. Nah, tapi ya itu konsekuensi gitu. Karena ya seperti itu.
Oke. Min, behind kita akan mengetahui ya, ada berapa banyak mural yang kemudian ada atau sudah di ini ya, apa sudah dibuat, terus kemudian ada berapa daerah dan juga pemenangnya akan siapa akan diinformasikan oleh Mimin. Sekali lagi Min, behind the scene-nya pembuatan dari para mural teman-teman yang ada di Papua sampai dengan Aceh misalnya, kalau ada seperti itu sampai ke Aceh. Apa Min yang membuat menarik mural ini di behind the scene-nya? Apakah kemudian misalnya mural kemudian dikejar-kejar orang atau bagaimana? Apa yang menarik Min dari pembuatan mural ini? Saya pikir sih itu kebencian masyarakat terhadap polisi ya. Karena polisi ini udah punya tingkat kepercayaan yang paling rendah gitu dari lembaga-lembaga lain gitu. Ini kemuakan mereka dengan polisi yang keroknya korupsi itu sendiri. Berapa banyak jenderal polisi itu, Polri itu yang ditangkap dengan bermain uang panas itu. Dan itu kepalanya kan, apalagi bawah-bawahnya. Bawah-bawahnya sama aja dengan permainan-permainan di bawah gitu. Artinya mungkin masyarakat muak sama polisi gitu. Tingkah-tingkahnya sama Satpol PP juga. Yang di era PPKM ini musuh rakyat mereka. Rakyat barang-barangnya diambil sampai nangis, sampai marah. Artinya mungkin ada keselarasan dengan itu, ketidakpercayaan pada aparat. Kekesalan, kemarahan, kesedihan. Ya aparat juga bagian dari negara itu sendiri. Ya saya rasa seperti itu sih. Karena memang udah seperti menggunung lah. Min, ada yang banyak nanya nih, apa namanya setelah ini kemudian akan diinformasikan. Kapan teman-teman di sini bisa melihat apa namanya mana yang jadi pemenang dan juga yang akan diinformasikan oleh Mimin. Ada yang tanya seperti itu. Dan bagaimana nanti wujudnya, Min? Ya nanti kami akan memposting, tinggal ditunggu saja. Mungkin proses penilaiannya cukup memakan waktu, tapi lomba berhenti, tapi perlawanan masih berjalan gitu. Jangan cuma karena ada lomba kalian berhenti mural gitu untuk bersuara. Karena ini salah satu medium membangun kesadaran kita gitu, melawan penguasa yang cukup lalim, zalim, dan ya begitulah tangan besi, nggak mau dikritik. Halo Min. Ya silakan tanya lagi boleh. Oke Min. Dari beberapa mural yang sudah masuk ini, yang paling mencolok Min, yang paling mencolok ada di daerah mana Min, dan juga apa yang paling mencolok dari pesan yang disampaikan dari mural itu? Yang paling pas yang paling mencolok itu ada di Yogyakarta. Sampai saat ini tembok itu udah 5 kali di mural, di tiban, di mural lagi, di tiban lagi, di mural lagi, dan itu berlangsung cepat gitu ya. Maksudnya dalam waktu 4 hari gitu kan. Itu yang tembok mana Min? Itu di SDN Tukangan. Di perempatan itu? Iya. Itu sudah 4 kali dilukis, kemudian dihapus, lukis lagi, hapus, lukis lagi gitu ya? Oke. Nggak capek ya Min? Ya mungkin itu seperti olahraga kali ya buat mereka. Oke, menarik nih Min. Satu tembok yang ada di Simpang 4 Tukangan. Kalau teman-teman ada di Yogyakarta, itu dari arah Simpang 4 Galeria, Simpang 4 Mall Galeria, itu menuju ke arah selatan, begitu ya.
kemudian menuju flyover, masih tetap ke arah selatan, dan di situ ada simpang Patukangan, ada sebuah tembok SD. Bener ya, Min ya? SD itu ya? Betul itu. Kemudian tadi Mimin menceritakan empat kali dilukis, kemudian juga empat kali dibersihkan gitu. Kemudian Min, kalau boleh tanya, kembali saya apa namanya di balik itu teman-teman tidak merasa capek dengan itu, dan juga idenya dari mana, Min, idenya? Kok bisa sampai 4 kali 5 kali kemudian dihapus, kemudian dilukis lagi seperti itu? Apa ya, mungkin itu dialektika, maksudnya adalah ketika terakhir pengecatan ulang terakhir di SDN Tukrangan itu dibalas lagi sama muralisnya, seni kok dibungkam gitu kan, atau kalau nggak salah nadanya seperti itu gitu kan, maksudnya ya semacam dialog dalam perebutan ruang publik di kota gitu kan. Iya, silakan, Min. Halo, Min. Halo. Halo. Iya, silakan, Min. Mungkin diulangi kembali. Ya, itu semacam apa ya? Ada aksi, ada respons gitu kan. Apa ya, kayak semacam saling balas aja gitu. Moralisnya aktif dalam mempertanyakan kenapa kok ini dibungkam gitu kan. Nah, itu terlihat di terakhir kemarin di chat ulang itu dibalas sama si moralisnya, kritik kok dibungkam gitu kan. Maksudnya itu adalah si moralisnya ini secara aktif ingin merebut ruang publik kita gitu kan. Ya. Oke. Min, kita sudah hampir 1 jam ternyata, Min. Kita sama-sama di sini, asik ya. Oke, teman-teman yang mau apa namanya tanya kepada Mimin Muralis, silakan untuk komen di sini, begitu ya. Komen di sini apa yang perlu disampaikan kepada Mimin Muralis di sini, silakan ditulis di komen ini ya. Min, ada yang tanya. Ada yang tanya. Kenapa bukan baliho, Min? Kenapa tembok begitu ya? Karena baliho sendiri sebenarnya itu udah vandalisme juga kan. Maksudnya di kota Yogyakarta khususnya gitu. Kalau di daerah Yogyakarta banyak daerah-daerah yang udah disesaki oleh baliho-baliho ini gitu loh. Nah, kita mural atau itu kan sebenarnya memakai infrastruktur publik gitu. Baliho bisa dibilang ya itu properti yang privat gitu. Ada nilainya untuk kita hadir menggunakan baliho, sedangkan mural lebih hidup aja karena di situ tembok-tembok gitu kan, tembok warung, tembok rumah, itu kan ya bisa dipertanyakan lagi ini milik publik apa milik privat gitu. Dengan adanya mural, di situ kita berusaha untuk mengambil apa yang publik atau hak kita sebagai rakyat gitu kan, mengisi ruang-ruang itu dengan kritik, mengisi ruang-ruang itu dengan ekspresi kita saat ini yang sedang menghadapi krisis dan semacamnya. Oke, 1 atau 2 pertanyaan terakhir ini ya, Min ya.
Mimin, dalam mural seperti ini, apakah sudah melampaui target? Artinya apakah ini sudah dianggap Mimin sebuah keberhasilan seperti itu, Min? Kalaupun keberhasilan diukurnya dari mana, begitu ya, Min? Nah, itu sebenarnya menjadi pertanyaan. Ya kita sebenarnya nggak ada target terkhusus gitu. Hanya niatan awalnya ya udah kita membuat seruan yang bisa mengamplifikasi gitu kan. Kita tahu Gejayan punya pengikut yang cukup banyak, dan gimana itu dilakukan sebenarnya cukup kaget ketika banyak orang yang mau ngasih hadiah gitu. Dan jadinya bisa dilihat acara ini menghubungkan kita sebagai publik atau rakyat gitu kan. Yang misal di Bali mau ngasih hadiah untuk orang yang kita bisa aja nanti hubungin, oh masnya ini makanya kasih ke yang muralis di Bali aja gitu. Semacam itu sih. Oke. Min, ada juga yang tanya setelah mural, what next, Min? Ya itu pertanyaan yang sepatutnya kita semua menanyakan. Apa yang bisa kita lakukan saat di sini gitu. Karena semua orang bisa mengorganisir diri mereka dengan teman-temannya, dengan keluarganya, dengan tetangganya gitu, untuk mempersatukan dan memperkuat gerakan yang sudah ada, gerakan yang dibangun oleh masyarakat sipil. Oke, Min. Oke. Ini ada beberapa yang kemudian ada juga yang tanya. Ini bukan seniman. Sorry. Ini bukan marketing. Ini bukan sales. Karena kemudian nggak ada target. Karena ini art. Begitu ya, Min ya. Ada sepakat nggak? Ada yang tanya seperti itu. Dia kalau dia interpretasinya gitu silakan aja. Itu aja sih. Oke, Min. Oke, Min. Mendekati terakhir, apa yang akan disampaikan Min Muralis, terutama mengenai acara ini ya, lomba mural di Bungkam ini yang berakhir hari ini tanggal 31 Agustus 2021. Silakan, Min. Ya, kami harap dengan adanya ini dan melihat respons yang telah kita dapati saat ini untuk memperpanjang atau bahkan menghidupkan kembali lagi harapan kita, karena kita sadar bahwa banyak yang masih peduli dengan kondisi negara dan bangsa kita ini gitu. Dan sering-seringlah mengekspresikan perasaanmu, kekecewaanmu, kesenanganmu di hadapan publik, gitu. Entah itu di jalan, di sosial media. Karena kita sendiri yang pada akhirnya harus merebut ruang publik tadi, yang menurut Mimin sudah dikuasai lama oleh para komplotan bandit gitu. Min, satu lagi nih, Min, ada sebuah informasi yang di SD Tukangan itu ada protes, Min, dari SD ataupun dari pihak sekolah yang bersangkutan gitu ya. Gimana tanggapannya, Min? Gimana? Yang dari SD Tukangan, dari Simpang 4 Tukangan, itu ada protes dari pihak sekolah karena menjadi tempat mural gitu. Tanggapannya gimana, Min? Sering kayak gini, protes kayak gini? Iya, ketika
ketika di sekolah itu sebenarnya masih banyak perdebatan ya. Apakah etis? Apakah Ya. di sekolah, Pak? Tapi balik lagi, sekolah itu milik publik gitu. Oke. Oke, dan juga beberapa tempat lain yang juga kemudian dihapuskan gitu ya, Min. Oke, Min, kita tunggu hasilnya ya, Min ya. Hasilnya siapa saja yang kemudian bergabung sampai dengan dibungkam sampai dengan hari ini. Terima kasih, Min, Mimin Muralis dan juga teman-teman semua yang telah bergabung sama dengan kita. Tidak banyak waktu ya, Min ya. Sayang sekali tidak banyak waktu, dan juga apa namanya, kita bergabung di sini. Teman-teman sudah banyak sekali bergabung, memberikan pendapat di sini. Terus kemudian Mimin juga sudah bersedia jangan memanggil pertama kali live bersama dengan kita IDN Times di malam hari ini. Terima kasih, Mimin Muralis. Semoga selalu sehat. Semoga selalu ini ya, selalu apa namanya, bisa apa namanya, bergabung bersama dengan IDN Times begitu ya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bersama-sama dengan kita di sini. Mimin, apakah semoga selalu sehat, dan juga terima kasih, Min, informasi dan juga kebersamaan kita malam hari ini ya. Iya. Thank you ya, Min. Mau denger kita nge-rap nggak? Oh, ngerap apaan? Sorry, ngerap apaan? Bentar. Judulnya apa? Siapa yang menciptakan? Kok nggak ada? Sama pemerintah kita harus terus berjalan, perlawanan masih panjang. Seperti kemarahan yang kita punya, tapi tiap waktu dikumpul negara. Kita sudah merdeka 5 tahun lamanya dari Belanda dan sekutunya. Ayo kita balikan tuan-tuan, tuan-tuan, restitusi kita semua selesai. Jangan takut berani melawan. Masih banyak memang di jalan-jalan. Mari kita bersama agar pemerintah jadi pemerintah ketika lagi berkuasa lanjutkan bos. Oke. Min, kalau boleh tahu ini judulnya apa, Min? Rapnya? Dalam berbicara malam hari ini. Oke. Oke, thank you Mimin sudah bersama-sama dengan kita di malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung sama dengan kami di sini. Mimin, kita ketemu lagi ya, Min. Terima kasih, Min. Sampai jumpa teman-teman juga semuanya. Selamat malam.